Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, terima kasih telah klik video ini and welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu topik, yaitu sejarah dan misteri menyeramkan Danau Singkara. Seperti apa asal-usul legenda danau tersebut, seperti apa hal yang menyeramkan yang terjadi di danau itu, guys. Sebelum aku mulai, aku mau tanya kabar kalian gimana, guys? How are you guys? Aku harap semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya. Dalam situasi di rumah aja dan dalam keadaan pandemi seperti ini, pasti hal yang membuat kalian bosan kan? Tentunya kalian butuh hiburan pada saat-saat seperti ini. Contohnya kalian menghabiskan waktu dengan menonton TV, nonton Netflix, nonton YouTube, sosmedan, dan lain-lain hal yang kalian lakukan selama di rumah aja. Apalagi dalam keadaan puasa seperti ini ya kan, pasti pengennya rebahan mulu. Kalau lihat kasur, rebahan. Lihat bantal dikit, rebahan. Pokoknya semuanya rebahan-rebahan gitu ya guys ya. Lembek kayak Yupi ya, enggak ada yang bercanda. Nah, apalagi kalau dalam keadaan puasa di rumah aja, pasti kalian butuh hiburan kan? Nah, aku di sini I'm here untuk menghibur kalian semua, untuk menceritakan hal-hal yang mungkin kalian belum pernah mendengarnya atau cuma mendengar kayak isu-isu ya, itu gimana ya? Seperti biasa sebelum kita mulai ceritanya, aku yang sebagai fakir subscribe ya guys ya, aku pengen deh kalian tuh subscribe channel ini, dukung channel ini, like dan komen jangan lupa ya guys ya. Buat aku, dukung dong channel ini supaya agak besar dikit gitu kan. Dari sekecil ini agak gede segini tolong. Dan jangan lupa untuk aktifin notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru ya guys ya. Dan juga bikin aku tambah semangat lagi buat bikin konten, supaya aku lebih semangat lagi bikin video baru buat kalian. Oke, supaya tidak berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Hayo, siapa di sini yang tidak tahu dengan Danau Singkara? Atau Danau Singkara tahu kan? Khususnya buat orang Sumatera Barat pasti tahu lah ya dengan danau yang cantik ini. Danau yang dikenal dengan kecantikannya dan keindahannya, Danau Singkara. Ya, dan ini berada di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dan merupakan danau terluas kedua setelah Danau Toba yang ada di Pulau Sumatera. Danau ini memiliki luas sekitar 107,8 meter persegi dan berada di ketinggian 36,5 meter dari permukaan laut yang terletak di dua kabupaten Solok dan Tanah Datar. Danau ini menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat di sekitar Sumatera Barat atau di luar Sumatera Barat, guys. Jadi danau ini sudah menjadi ikon di Sumatera Barat, apalagi khususnya kota Solo, guys. Menurut legenda asal-usulnya danau tersebut, dahulu kala ada sebuah keluarga yaitu Pak Buyung dengan istrinya. Pak Buyung dengan istrinya ini memiliki seorang anak yang bernama Indra, guys. Jadi Indra ini anaknya baik ya, anaknya menurut, suka membantu orang tua. Dan Indra sendiri memiliki ayam yaitu namanya Taduang. Akan tetapi Indra memiliki selera makan yang amat besar ya guys ya. Selera makan Indra ini berbeda dengan anak pada umumnya. Hal inilah yang mengkhawatirkan Bapak Buyung, guys. Dia khawatir jika suatu saat datang masa paceklik. Tak diduga-duga dan tak disangka-sangka, akhirnya datanglah masa paceklik ini, sehingga keluarga tersebut kesusahan untuk makan, guys. Mereka mencampur nasi dengan singkong agar supaya tetap
tetap bisa kenyang. Indra ini kan mempunyai selera makan yang amat besar ya guys ya. Musim paceklik ini tentu saja membuat Indra kesulitan untuk makan. Apalagi keluarganya juga dalam keadaan yang kesulitan ya guys ya. Pada suatu hari merengek-rengeklah si Indra ini kepada Pak Buyung meminta makan. Pak Buyung yang marah menyuruh Indra untuk ke hutan mencari makan. Akan tetapi Indra juga tidak bisa mendapatkan makanan tersebut. Keesokan harinya Indra disuruh Pak Buyung ke laut untuk mencari ikan. Dan ibu Indra pada hari itu juga ke laut nih guys. Jadi mereka sama-sama pergi ke laut namun ke dua tempat yang berbeda. Jadi si Indra ini mencari ikan lah kan, susah si Indra ini mencari makan. Di tempat yang lain, ibu Indra ini menemukan kerang-kerang kecil atau yang disebut dengan pensi. Akhirnya setelah mendapatkan pensi, Ibu Indra ini pulang dan dimasaknya lah pensi itu sama Bu Indra kan. Setelah masak akhirnya Ibu Buyung dan Pak Buyung memakan pensi tersebut. Pas Ibu Buyung dan Bapak Buyung ketiduran habis makan akibat kekenyangan, pas saat itulah Indra pulang ke rumah. Indra melihat ibu dan ayahnya ketiduran akibat kekenyangan. Sementara dia belum makan sedikit pun dan Ibu Buyung dan Bapak Buyung tidak menyisihkan bagian untuk Indra guys. Kasihan sekali Indra nih ya. Melihat hal tersebut Indra pun terpukul. Dia duduk di atas batu dan di atas batu tersebut juga ada ayamnya yang bernama Tadung. Tadung seakan-akan mengerti akan kesedihan Indra dan mengepakkan sayapnya. Karena si Tadung ini mengepakkan sayapnya, si Indra peganglah si kaki Tadung. Dan ternyata si Tadung membawa Indra terbang dengan batu tersebut. Anehnya semakin tinggi Indra dan Tadung terbang, batu yang menjadi tempat dudukan Indra tersebut semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan Indra yang melihat Tadung yang sudah kesusahan akibat membawa batu tersebut, akhirnya batu tersebut menghantam sebuah bukit yang akhirnya bukit tersebut menjadi cekungan. Cekungan tersebut akhirnya merubah menjadi danau, sehingga terbentuklah Danau Singkarak yang sekarang ya guys ya. Itulah asal-usul legenda bagaimana terbentuknya Danau Singkarak guys. Nah, untuk selanjutnya yang ditunggu-tunggu ya kan, yang kita tunggu-tunggu semuanya, misteri menyeramkan yang terjadi di Danau Singkarak. Seperti apa misteri-misterinya? Let's go! Misteri yang menyeramkan yang pertama adalah adanya terowongan misterius di bawah danau. Menurut mitos dan kepercayaan masyarakat yang sudah turun-temurun, katanya ada terowongan yang menghubungkan Danau Singkarak dan Danau Maninjau guys. Keberadaan terowongan ini dikaitkan dengan keberadaan batu basure yang ada di Sumber Kudus. Konon katanya panjang terowongan ini yaitu mencapai 100 km lebih guys. Namun keberadaan terowongan tersebut dibantah oleh ahli geologi Sumatera Barat. Mereka mengatakan rasanya tidak akan mungkin ada terowongan yang menghubungkan Danau Maninjau dengan Danau Singkarak. Karena permukaan Danau Singkarak dan permukaan Danau Maninjau itu sangat berbeda jauh. Jadi mustahil akan ada terowongan yang menghubungkan kedua danau tersebut. Selain juga karena jaraknya yang jauh, rasanya itu mustahil. Anehnya, keberadaan terowongan ini dibuktikan dengan yaitu keberadaan ikan-ikan besar yang berada di Danau Maninjau ditemukan di Danau Singkarak. Dan ikan-ikan besar yang berada di Danau Singkarak ditemukan di Danau Maninjau guys. Dan ada juga salah satu kasus yaitu ketika orang hilang di Danau Maninjau itu ditemukan di Danau Singkarak. Begitu juga sebaliknya ketika ada orang yang hilang di Danau Singkarak dan juga akan ditemukan di Danau Maninjau. Jadi bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian percaya ada terowongan tersebut? Silahkan komen di bawah.
Misteri yang menyeramkan selanjutnya adalah Danau Singkara selalu meminta tumbal di setiap tahunnya. Ada beredar kabar kalau danau ini meminta tumbal setiap tahunnya, guys. Menurut masyarakat, ada sekumpulan makhluk gaib yang tinggal di Danau Singkara yang selalu meminta tumbal manusia pada setiap tahunnya. Dan memang ya, di setiap tahunnya pasti ada orang yang meninggal di danau tersebut, guys. Baik karena berenang di danau itu maupun kecelakaan dan akhirnya masuk ke danau tersebut. Konon katanya kalau dalam tahun tersebut sudah ada yang meninggal di danau tersebut, maka sampai tahun depan danau tersebut tidak akan meminta tumbal lagi, guys. Pada tahun 2006, waktu ada kapal wisata yang sedang berlayar, namun naas kapal tersebut tenggelam di tengah danau, guys. Pada saat itu sebanyak 5 nyawa meninggal di dalam kapal yang tenggelam tersebut. Namun anehnya kapal tersebut tenggelam hanya gara-gara sepele, yaitu ada sebuah tali nilon yang menghalangi kapal tersebut dan menyangkut di kapal tersebut. Hal tersebut menyebabkan kapal itu tenggelam. Kalau kalian nggak percaya, coba aja deh cek Google-nya, keywordnya cuman kapal yang tenggelam di Danau Singkara. Coba aja, kalian bakalan nemuin deretan yang tenggelam di danau tersebut. Misteri yang menyeramkan selanjutnya itu adalah Danau Singkara meminta tumbal dari warga asing. Ya, maksudnya di sini adalah Danau Singkara ini meminta tumbal, akan tetapi dia tidak menerima tumbal dari warga Singkara sendiri, guys. Jadi dia menerima tumbal dari warga asing. Contohnya, ketika ada seorang yang berwisata ke danau tersebut, maka pas di danau tersebut tenggelam, atau dia tidak menerima warga asli dari Singkara sebagai korbannya. Tidak diketahui kenapa hal tersebut demikian, akan tetapi pada zaman dulu nenek-nenek moyang berkata kalau Danau Singkara memang tidak bisa menerima jasad dari orang Danau Singkara tersebut, guys. Ini juga terlihat pada sebuah kecelakaan. Pada saat itu pada saat itu ada kapal yang tenggelam. Namun anehnya yang meninggal pada saat itu hanyalah orang dari luar Singkara. Orang yang di dalam Singkara, orang yang asli di Singkara, mereka tidak meninggal, guys. Aneh sekali, bukan? Apakah kalian percaya? Silahkan komen di bawah lagi. Hal selanjutnya itu adalah khotbah 2 kali Jumat. Jika hari Lebaran bertepatan dengan hari Jumat, maka masyarakat akan menghindari dan berlayar atau beraktivitas di danau tersebut, guys. Karena pada saat itu orang-orang gaib di Danau Singkara juga melakukan pesta besar. Masyarakat sangat percaya kalau pada saat itu masyarakat sangat percaya pada saat itu makhluk-makhluk yang ada di Danau Singkara lagi berpesta, guys. Jadi kalau hari itu ada yang berlayar ke tengah danau atau beraktivitas di dekat danau, maka suatu hal buruk akan terjadi pada orang tersebut. Ketika tahun 80-an ada sebuah kapal yang berlayar di danau tersebut, guys. Itu bertepatan dengan 2 kali khotbah di hari Jumat. Alhasil penumpang di kapal tersebut semuanya tenggelam di danau itu dan menghilang, guys. Setelah melakukan pencarian berhari-hari, jasad-jasad itu tidak juga ditemukan. Akhirnya masyarakat setempat meminta orang pintar untuk berinteraksi dengan makhluk gaib di Danau Singkara supaya mau mengembalikan jasad para penumpang itu. Setelah dilakukan negosiasi dan dibantaikan seekor ayam putih,
Akhirnya jasad-jasad tersebut ditemukan mengapung satu persatu, guys. Yang menyeramkan yang terakhir itu adalah ada kerajaan di bawah Danau Singkara. Kerajaan ini bernama Samasakuta. Belum diketahui lebih banyak mengenai awal mulanya berdiri kerajaan ini. Akan tetapi, kerajaan ini berdiri sebelum terpisahnya Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Jadi pulau tersebut masih bersatu ya guys ya. Kerajaan ini diketahui juga ada sebelum terjadinya letusan Gunung Rakatau, guys. Selain itu, di dalam Perang Keraton disebutkan nama raja yang memerintah di kerajaan Samasakuta itu pada tahun 416 Masehi adalah Prabu Sangkala. Belum diketahui pasti tentang kerajaan itu ya guys. Bahkan katanya lagi ya guys ya, pada suatu malam terkadang masyarakat setempat mendengarkan bunyi orang yang sedang berpesta di tengah danau guys, atau pesta kawinan. Kalau orang Sumatera Barat itu bilangnya barale. Oke, sekian video kali ini and see you my next video. Bye guys. Jangan lupa subscribe ya, subscribe.